Di awal film kita diperlihatkan ada seorang lelaki yang sedang bermain kriket. Nampaknya ia sangat berambisi ingin menjadi pemain kriket terbaik. Namun sayangnya hari itu tak berpihak padanya. Ia melewatkan kesempatan dan tidak dipilih oleh juri. Sepulang pertandingan, Mahendra gugup karena ini adalah tahun terakhir yang diberikan oleh ayahnya untuk dia bermain kriket. Ayah datang dan sangat kecewa atas kegagalan Mahendra. Ia marah dan meminta Mahendra untuk menjaga toko saja mulai besok. Sejak saat itulah Mahendra merasa tidak pernah bahagia. Hidup terasa hampa dan penuh tekanan yang tak jelas. Suatu hari Mahendra dan ayah menjemput saudaranya yang merupakan selebgram terkenal. Di sana Mahendra terkesima karena begitu banyak orang yang ingin foto bareng bersama saudaranya itu. Mahendra merasa kecil hati karena sampai saat ini ia bukan apa-apa. It's not just an award. Ayah mengenalkan Mahendra pada seorang gadis. Gadis itu adalah seorang dokter dari keluarga baik-baik. Ayah menjelaskan kepada calon besan anaknya itu berprestasi supaya Mahendra diterima di keluarga gadis itu. Uniknya mereka memiliki nama panggilan yang sama yaitu Mahi. Nama perempuan itu adalah Mahima. Mahendra merasa ada yang mengganjal. Ia memutuskan untuk menemui Mahima dan menceritakan bahwa sebenarnya apa yang ayahnya katakan itu bohong semua. Ia hanyalah seorang pecundang yang terperangkap di toko ayahnya. Mahendra pasrah jika Mahima tidak akan mau menerimanya. कैसे कैसे लोग हैं। मुझे लगता है कि महेंद्र Tapi Mahima justru terkesan dengan sikap jujur Mahendra, sehingga mereka tetap melangsungkan pernikahan. बेकरार में रबिया न चक्का ढूंढना जे तेरी बातों में सुनी सुनी हो गया दिल बेकरार में। Di malam pertama, Mahima beralasan asam lambung, jadi mereka nggak ehem-ehem. Rupanya Mahima sengaja ingin menonton pertandingan kriket. Mahendra mendatangi Mahima di ruang TV dan kaget. Rupanya istrinya itu suka dengan kriket juga. Mereka menjadi sangat dekat berkat itu. तेरे ख्वाबों ख्यालों में यूं ही मैं देखा जमाने भर की मोहब्बत। Suatu hari Mahendra bercerita pada istrinya, kalau dulu dia adalah seorang atlet tapi gagal. Ia sangat terpukul. Mahima mencoba untuk menyemangati suaminya itu dan mendorong Mahendra untuk coba sekali lagi siapa tahu berhasil. Mahendra menemui pelatih Benny, tapi skill Mahendra sudah tidak sebagus dulu karena dia vakum cukup lama, 5 tahun, jadi pelatih Benny tidak tertarik dengan kemampuan Mahendra. Pelatih Benny mengajak Mahendra untuk menjadi pelatih saja, namun ditolak mentah-mentah oleh Mahendra. Karena ia ingin menjadi terkenal, mana ada pelatih yang terkenal, pikirnya. Mahendra langsung bercerita pada istrinya, tapi itu membuat Mahima tidak fokus bekerja sampai ia terus dimarahi oleh dokter senior. 2 hari kemudian, di tengah jalan, Mahendra dan ayah melihat jalan ditutup karena ada perayaan. Rupanya, itu perayaan pelatih Benny yang berhasil membuat anak didiknya dipilih mewakili India. Itu membuat Mahendra tersadar ternyata menjadi seorang pelatih pun bisa terkenal juga. Itu membuat Mahendra merenung dan mengatakan pada istrinya ia ingin menerima ajakan pelatih Benny. Akhirnya mereka berdua pergi mengunjungi pelatih Benny. Sayangnya saat itu pelatih Benny menolak Mahendra. Ia bilang, "Kau tahu apa kelemahan terbesarmu? Pemilihan waktu yang tepat. Kini sudah ada pelamar sebanyak 20 orang dan kau baru memikirkannya." Tiba-tiba ada bola masuk memecahkan jendela. Pelatih Benny dan Mahendra keluar. Mahendra masih bersikeras supaya ia diterima. Tapi ia terkesima melihat istrinya itu ternyata pandai bermain kriket. Mahima bercerita ia memang suka bermain kriket waktu kecil, tapi ayahnya selalu mengarahkannya untuk belajar supaya jadi dokter. Jadi ia melupakan kriket. Mahendra merasa ini kesempatan yang baik untuknya menjadi pelatih karena istrinya berbakat.
Mahendra meyakini Mahima untuk menjadi atlet kriket karena dalam 6 bulan ini akan ada seleksi. Tapi Mahima menolak karena ia adalah seorang dokter dan tak punya waktu. Berkali-kali Mahendra membujuk tapi selalu gagal. Mahendra meyakini Mahima kalau selama ini Mahima selalu menuruti apa kata ayahnya. Padahal ia tidak pernah bahagia menjadi seorang dokter. Tiap hari selalu dimarahi oleh dokter senior. Jika kau tak percaya pada dirimu, maka percayalah padaku. Siangnya, pelatih Benny memesan tongkat kriket dengan jumlah yang sangat banyak. Saat itu, Mahendra diminta untuk mengemas sisanya, tapi dia hanya melamun. Itu membuat pelatih Benny kesal dan meninggalkan toko ayahnya. Ayah marah kenapa sikap Mahendra begitu. Tapi Mahendra malah tersulut emosi dan bilang ke ayahnya kalau sebentar lagi dia juga akan menjadi terkenal. Dan ayah harus mengosongkan tempat untuk foto anaknya dipajang di deretan foto-foto orang terkenal di tembok toko ayahnya itu. Aku akan menjadi pelatih. Lihat saja nanti ayah, aku akan berada di deretan foto itu. Ayahnya heran dan bertanya, memangnya siapa orang yang mau kau latih? Mahima datang dan menjawab, aku. Mahendra dan Mahima memulai pelatihan, tapi kondisi fisik Mahima lemah dan permainan dia tidak bagus. Karena Mahima kepikiran satu hal, apa yang ia putuskan ini benar atau tidak, sedangkan ayahnya tidak tahu. Akhirnya Mahima dan Mahendra pergi ke rumah ayah Mahima. Mahendra meyakini Mahima kalau ini adalah keputusan yang terbaik karena Mahima bahagia saat main kriket. Semua ini Mahendra lakukan demi mendukung Mahima. Mahima punya keberanian untuk jujur pada ayahnya, meski saat itu makian yang mereka dapat. महिमा Mahima dan Mahendra berlatih kembali. Kali ini Mahima berlatih serius. Sampai tiba di hari seleksi, Mahima bermain cukup bagus tapi dia masih belum cukup pengalaman. Itu membuat para juri berdebat antara memilihnya atau tidak. Beruntungnya saat itu Mahima terpilih. 4 छक्के तुम वैसे ही मार चुकी थी। जिस बॉल पे मैं आउट हुई थी वो Seketika nama Mahima dibicarakan media dan ia diminta untuk wawancara. Mahendra sangat bersemangat akhirnya ia akan terkenal. Tapi sayang pelatih tidak diizinkan masuk, hanya Mahima yang boleh masuk. Mahendra mengingatkan Mahima supaya menyebut namanya. Mahendra bersemangat nobar wawancara Mahima, tapi sayang namanya tidak disebut. Itu membuatnya kecewa, sedangkan Mahima tertawa bahagia karena menerima banyak ucapan selamat dari teman-temannya. Mahendra ngambek, Mahima menyadari itu. Ia mengatakan kalau saat wawancara Mahima menyebut nama Mahendra tapi sepertinya dipotong. Saat acara keluarga, Mahendra mojok sendiri merasa kecewa sambil kesal melihat istrinya tertawa lebar. Di acara itu, pelatih Benny memberi wejangan. Kau sendiri yang harus membuat dirimu terkenal. Terkadang orang lain tidak akan berbagi tempat untuk menyorotimu. Mahendra bersemangat kembali. Ia mencoba menjadi konten kreator dengan maksud mempromosikan bahwa dialah pelatih Mahima. Ia sampai nyuekin istrinya itu, tapi sayang yang ia dapat adalah hujatan. Dan Mahendra semakin melampiaskan amarahnya pada istrinya. Mahima meminta Mahendra untuk melatihnya lagi karena beberapa hari lagi akan ada कर सकते हो। pertandingan. तेज यार भाई यार आराम से क्या Tapi malam itu Mahendra malah emosi pada Mahima. Mereka berantem besar. Mahendra masih kesal karena ia tidak jadi terkenal sedangkan Mahima terkejut ternyata selama ini Mahendra memanfaatkannya. Mahima mengira suaminya itu tulus. ये सब मेरे लिए किया था ना तुमने कहा था लाइफ का कंट्रोल हाथ में हैं? मुझे लगा कि मैं वो मेरे से पहले जानता कौन था तुम्हें? Sejak kejadian itu hubungan mereka menjadi asing. Mahendra kembali ke toko ayahnya dan Mahima kembali main kriket tapi permainannya jadi jelek terus. Ibu melihat anaknya seperti ada masalah dan menasehati Mahendra.
Selama ini Mahendra membuat standar kesuksesan tersendiri sampai melupakan apa yang membuatnya bahagia. Mahendra tidak sadar padahal kemarin ia sangat bahagia jika bersama dengan Mahima. Dan kebahagiaannya bertambah karena ia bisa kembali bermain kriket. Tapi karena standar kesuksesan yang Mahendra buat sendirilah yang membuat ia jadi jauh dari dua hal yang membuatnya bahagia. Ibunya berpesan, "Apa kau tahu bagaimana seorang ibu menjaga anak-anaknya? Tidak pernah terbesit sedikit pun seorang ibu meminta imbalan pada anaknya ketika sukses." Mahendra tersadarkan bahwa selama ini ia salah. Ia langsung mencari Mahima dan meminta maaf. Tentu Mahima masih sangat marah besar. Saat bertanding, permainan Mahima cukup buruk, sampai cedera kecil. Mahendra lari dan meminta maaf lagi. Ia memberi semangat Mahima, tapi Mahima terlihat masih ngambek. Mahendra memberi sedikit motivasi. Mahima kembali bertanding, tapi di detik-detik permainan berakhir, Mahima jelek lagi. फोकस देना फोकस ध्यान मिड विकेट पूरा खाली पड़ा है पुश करके 2 रन निकालना है आड़ा Mahendra menitip pesan pada Aditi untuk disampaikan pada Mahima. Jika selama ini kau menuruti apa kata ayahmu dan suamimu, maka saat ini cobalah kau percaya pada dirimu sendiri. Itu membuat Mahima termotivasi dan berhasil membawa timnya menang. Akhirnya hubungan Mahima dan Mahendra membaik. Paginya, Mahima mendapat telepon, katanya ia diterima menjadi perwakilan negara. Mahendra ikut senang. Wartawan sudah berkumpul di bawah. Kali ini Mahendra tidak silau ketenaran. Ayah mendorong Mahendra untuk ikut ke bawah supaya kesorot kamera. Tapi Mahendra memeluk ayahnya. Aku sudah tidak begitu lagi. Ayah, cobalah hidup lebih sederhana. Di wawancara itu, Mahima menceritakan bahwa prestasinya itu adalah perjalanan dua orang, dia dan suaminya. Mahima menggunakan nama Mahi saat mewakili negaranya. Mahi untuk Mahima dan Mahi untuk Mahendra, sesuai dengan nama panggilan mereka yang sama. Di hari pertandingan, nama Mahi terus terdengar. Itu membuat pasangan suami istri itu sangat bahagia. Ayah mulai melepas deretan fotonya bersama orang terkenal dan menggantinya dengan foto keluarga, termasuk memajang foto couple Mahi yaitu anak dan menantunya. Mahendra sekarang menjadi pelatih terkenal dan memiliki banyak murid. Film selesai.